Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan meneruskan materi komputer kita. Kelas 3, Bapak akan jelaskan beberapa hal yang sudah kamu catat sebelumnya. Yang pertama adalah tampilan pada Microsoft Publisher. Nah, yang pertama itu area kerja. Area kerja adalah ini ya, berupa lembaran kosong. Nah, disinilah kita bisa mengetik dokumen ya yang mau kita buat. Selanjutnya di sini ada, di bagian atas ini ada 9, 8, ini berbentuk, ini garis ya, yang disebut dengan rule dalam bahasa Inggris. Ini yang disebut dengan ruler ya. Terus yang disebut dengan ribbon adalah ini, bagian atas ini ya. Ini yang disebut dengan ribbon. Kemudian di ini ada lembaran 1, kemudian kalau kita ketik ya, ini di page 1 ini disebut dengan panel navigation ya. Jadi dari sini kita tahu ada berapa lembar dokumen yang sudah kita buat dalam Microsoft Publisher. Oke. Selanjutnya fungsi-fungsi ribbon Microsoft Publisher. Ribbon itu ada 7. Yang pertama ini file, yang kedua home, yang ketiga insert, yang keempat page design, yang kelima mailing, yang keenam review, dan yang ketujuh adalah view. Nah, mulai dari yang file. File itu adalah untuk menampilkan backstage file dengan opsi untuk membuat, mengelola, sharing, dan mencetak file. Jadi pada bagian file ini kita klik ya, kita bisa membuat dokumen baru publisher, new ya. Kemudian kita bisa membuka, ini perintah ya, membuka dokumen baru, terus menyimpan ya. Di sini ada beberapa perintah-perintah ya. Ini ada fungsi-fungsinya. Ini untuk menyimpan dengan nama yang berbeda, print untuk mencetak hasil dokumen kita, kemudian share ini untuk berbagi, membagikan dokumen kita, misalnya membagikan melalui email ya. Kemudian ada ekspor, yaitu untuk memasukkan ya. Ini close, ini fungsinya menutup. Kalau kita sudah selesai mengetik dokumen ya dan tidak lagi menggunakan program Microsoft Publisher, maka kita tinggal tekan close ya. Di sini ada account ya, terus ada opsi. Nah, ini pilihan lain ya. Yang biasa kita, yang banyak digunakan adalah sampai fungsi-fungsi ini ya. Oke, ini sudah selesai ke file. Jadi itu fungsi-fungsinya. Jadi untuk mencetak file kita pakai ribbon file ya. Kita klik di situ, nanti di situ ada perintah print di mencetak file. Terus yang kedua insert, kita klik insert. Apa saja sih fungsi-fungsi dalam, oh bukan dulu, home ya, home dulu ya, home. Nah, apa saja fungsi-fungsi yang ada di situ? Itu untuk menambah teks. Jadi kita bisa
menambah teks ya. Di sini kita bisa tambah teks, kita klik ya. Kalau misalnya kita tambah teks ini, selamat hari ayah. Nah, jadi kita bisa tambah semoga ayah tetap sehat ya, kegedean ya. Jadi kita kecilin dulu tulisannya supaya bisa kelihatan semua ya. Semoga ayah tetap sehat. Nah, ini kita pakai di ribbon home ya. Kemudian kita bisa format teks. Maksudnya format teks gimana? Kita bisa merubah bentuk teks. Jadi kita bisa klik di sini, ini untuk icon untuk merubah bentuk teks ya. Oke. Terus menyalin dan memposting. Jadi kita bisa copy ini ya, kita blok baru kita copy, itu namanya menyalin. Dan memposting, memposting itu membagikan ya. Selanjutnya ada insert ya. Insert apa sih fungsinya? Fungsinya untuk menambah halaman. Jadi kita bisa tambah halamannya ya. Ini ada page, kita tinggal insert aja ya. Insert page. Oke, kita klik. Nah, jadi nambah halamannya ya. Jadi kalau mau menambah halaman, kita tinggal klik ribbon insert, kemudian nanti di situ ada pilihannya ya. Kita pilih yang bagian page, kemudian cari insert page, masukkan atau tambahkan halaman ya. Terus membuat tabel, kita bisa membuat tabel, kita klik di sini ya, membuat tabel. Oke ya, misalnya ini kita buat tabel di sini. Buat tabel ya, ini sudah ada tabelnya ya. Nah, itu contohnya. Terus ya, kita bisa mengganti tipe ilustrasi yang berbeda. Jadi kita bisa ganti gambar-gambar ya, bisa melalui picture ya. Misalnya pakai gambar apa, kita bisa ganti ya, pakai gambar koala ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Page design. Nah, ini tadi udah ya, file, home, insert sudah. Page design. Page design berarti untuk mengubah template halaman. Jadi kita bisa merubah template halaman ini ya, seperti ini. Jadi kita bisa rubah. Kalau mau merubah contoh halaman, kita bisa ganti sesuai dengan yang kita mau. Jadi kita tinggal pilih contoh-contoh yang ada ya. Nah, cari yang kemarin kita pelajari mengenai apa, mengenai greeting card ya. Kita bisa ganti dengan contoh yang ada. Nih, baru oke ya, kita bisa ganti ya. Jadi begini contoh yang kita setelah kita ganti ya.
itu template-nya. Jadi ada 4 halaman. Nah, baik. Selanjutnya untuk mengatur margin. Mengatur margin itu berarti mengatur ukuran-ukurannya, ukuran kertasnya, ya. Oke. Dan skema warna. Jadi ada warna-warna di sini, ya, itu untuk kita gunakan, ya. Jadi ada di bagian mana tadi? Back the side. Jadi di ribbon back the side ada, ya. Jadi semua ada fungsinya. Terus mailing. Nah, mailing ini ribbon mailing ini untuk mengirimkan satu kartu undangan dengan tujuan yang berbeda-beda dengan banyak orang, ya. Jadi misalnya kita kirim ke beberapa teman, jadi tinggal kita masukkan nama teman kita, ya. Nah, terus dan huruf, ya. Jadi kita bisa ini, ya, dan format isi, ya, tujuan yang berbeda. Kalau itu kita menggunakan mailing. Jadi kita menggunakan kartu yang sama tetapi kepada tujuan yang berbeda. Oke, yang keenam, review. Review ini bagian atas, ribbon review. Apa aja yang ada di sini? Kita bisa mengecek naskah yang sudah kita buat, ya, dengan sekarang view di dalam tampilan view, di dalam ribbon view itu berisi perintah-perintah untuk melihat hasil web atau hasil edit kita. Jadi kita bisa melihat di situ hasilnya, ya. Kita bisa perbesar hasilnya, ya. Jadi kita bisa ngecek sebelum ngeprint, ya. Ya. Oke, ini cuma satu paragraf kelihatan, ini to page, ya. Ini ada beberapa pilihan, ya. Oke, jadi itu view. Jadi fungsi-fungsi ribbon sudah tahu, ya. Jadi ada beberapa ribbon, antara lain yang pertama file, sebentar, ya. File, kemudian home, insert, back design, mailing, review, dan view. Nah, cara menyimpan file yang sudah kita buat, ini contohnya saja, kita sudah buat file ini, ya. Kita coba, ya udah, misalnya kita sudah bikin file ini, kita tinggal file, kemudian save, cari tempat dimana kita simpan,
apakah di My Dokumen, ya biasanya kita simpan di My Dokumen. Kemudian ketik nama filenya. Nama filenya misalnya Didi file ucapan selamat hari ayah, baru kita save. Sudah selesai.